Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku di Denimo. Nah, di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku habis cabut gigi bungsu guys. Nah, buat teman-teman nih yang masih maju mundur, kira-kira sakit gak ya proses pencabutan gigi bungsu dan masih belum berani ke dokter? Nah, aku akan sharing di sini pengalaman aku pure ya, real. Dan itu salah satu alasan aku juga mungkin sudah 1 bulan lebih ini nggak upload video apapun, karena memang masih proses penyembuhan. So tonton terus video aku dan jangan lupa kalian subscribe. Thank you. Oke guys, langsung saja. Awal mula aku tahu kalau aku punya gigi bungsu itu pada saat aku merasakan pusing kepala sebelah atau migrain, kayak migrain gitu, tapi nyerinya itu di sekitar sini aja. Nah, di sekitar wajah sebelah kiri aja, terutama di depan telinga sini. Itu rasanya cenut, dan itu setiap aku tidur, apalagi tidur miring terus kena AC gitu ya. Wah, itu rasanya sakit banget, kayak bengkak. Pokoknya cenut, nyeri, nggak enak gitu guys. Aku kira sih karena aku alergi ya, karena rinitisku di hidung sini. Biasanya kan aku memang migrain, tapi migrainnya kan sakit sini sama sini, tapi jarang aku sakit sampai depan telinga gitu. Itu ketahuannya waktu aku sikat gigi guys, sikat gigi. Terus kan aku penasaran kok nyerinya di depan telinga, emang ada apa sih kayak gitu. Terus aku pegang-pegang pakai jari ya waktu mandi. Terus aku lihat loh, kok ada gigi yang timbul sedikit banget, ujung jari sedikit banget. Itu di paling belakang dan sudah menembus gusi aku guys. Jadi kayak munculnya dikit banget, dan itu kalau dipegang aduh nyeri gitu ya. Setelah itu sebenarnya aku masih ragu untuk ke dokter gigi, karena pada awal-awal munculnya corona itu kan masih pada ini ya, masih pada bingung mau ke dokter gigi. Jujur aku masih takut banget, tapi setelah aku cari info sana kemari, akhirnya alhamdulillah ada dokter gigi yang mau mencabut gigi bungsu aku guys. Oke. Nah, kemudian aku ronsen gigi dan memang ketahuan gigi bungsuku menabrak gigi depan guys. Jadi seperti ini foto ronsennya. Nah, bisa kalian lihat kan. Setelah itu konsullah ke dokter gigi. Di sini kemudian diperiksa juga sama dokter giginya, dan ternyata memang ada gigi bungsu, dan mau nggak mau sih dicabut aja, karena kalau nggak dicabut nanti malah makin nggak enak, nggak nyaman gitu, karena kan memang rasanya sakit banget dan posisinya itu menabrak gigi depanku guys. Jadi kayak dusel gitu loh, kayak nabrak gitu. Nah, setelah itu guys, aku kemudian dikasih waktu 3 hari untuk, aku disuruh minum antibiotik, dikasih resep antibiotik sama anti nyeri selama 3 hari. Kemudian boleh kembali lagi ke dokter gigi, dan kemudian dilakukan pencabutan gigi atau mungkin operasi kecil kali ya. Nah gitu. Oke, kemudian pada saat hari H, ini dia video aku sebelum aku ke dokter gigi dan setelah aku ke dokter gigi guys. Check it out. Halo, assalamualaikum guys. Sore ini rencananya aku mau ambil gigi bungsu di bagian geraham atas sebelah kiri. Jadi selama ini aku sering pusing-pusing dan sakit sekali, nggak nyaman. Itu ternyata dari gigi bungsu yang baru numbuh, dan itu menekan gigi depannya. So sore ini aku mau ke dokter gigi, dan doain ya teman-teman biar cabut giginya atau operasi kecilnya itu bisa lancar dan bisa segera sembuh, terus bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, nanti aku akan kasih video setelah aku ambil gigi geraham atasku ini ya. Halo guys, ini aku sudah cabut gigi, jadi aku nggak bisa ngomong banyak-banyak. Nanti aku akan share perkembangannya seperti apa, oke?
Lucu. Ini aku harus kumur pakai ini guys. Terus giginya, ini nih ada giginya. Oke. Nah itu tadi video aku setelah aku cabut gigi, bener-bener nggak bisa mangap lebar gitu. Dan aku akan menjelaskan prosesnya. Jadi yang pasti aku juga disuruh isi form ya, persetujuan untuk melakukan tindakan operasi kecil itu untuk pencabutan gigi bungsu. Kemudian dokternya pasti memakai alat-alat pelindung diri APD. Memang di masa pandemi ini banyak dokter-dokter gigi yang tidak mau sembarangan melakukan tindakan, kecuali ada dokter-dokter gigi tertentu yang memang sudah lengkap APD-nya, kemudian alat-alatnya juga sudah lengkap. Jadi aku ke dokter gigi itu alhamdulillah mau untuk melakukan tindakan pencabutan gigiku. Nah saat itu kemudian aku sendiri nih guys datang ke sana, ya diantar sih, cuman aku masuk ke ruangan dokter giginya tuh sendirian karena aku sudah browsing dan aku sudah berusaha untuk cari pengalaman teman-teman yang sudah cabut gigi. Akhirnya aku berani dan ya udah disuruh kumur terlebih dahulu, lalu kemudian disuntik ya, dikasih obat bius, tentunya diinjeksi, di anestesi. Nah itu sekitar kalau nggak salah 3 suntikan ya. Kalau untuk rasa suntikannya sih nggak terlalu sakit banget karena kan ada alat khusus itu ya, aku lupa, kayaknya bukan bentuk sepuit deh, kayak ada alat tertentu gitu. Nanti aku akan tunjukkan kira-kira alatnya seperti ini. Nah pakai itu dan itu ya cuman rasanya tuh kayak tebel aja setelah itu, jadi kayak digigit semut, cuman agak sedikit bahasa Jawanya tuh kemeng kemeng gitu. Terus habis itu rasanya tebel kan karena dibius ya, jadi tebel sampai di bibir ini rasanya tuh kayak bengkak, tebel gitu loh, kayak tebel kayak ya, namanya juga anestesi ya biar nggak sakit. Ini ya dicabut itu pakai kayak tang gitu kalau nggak salah. Kemudian ya pokoknya alat-alat ke dokter gigi deh, aku kurang paham itu, pokoknya pakai tang dicabut. Itu prosesnya pencabutan gigi itu nggak sampai 15 menit kayaknya ya, jadi nggak terlalu lama. Namanya tuh kayaknya gusinya tuh disobek dikit karena kan gigi bungsuku tuh belum tumbuh sempurna keluar semua gitu guys, jadi masih sebagian besar itu di dalam gusi, jadi dirobek dikit dan kemudian diambil pakai tang itu tadi. Tapi jangan takut karena alhamdulillah sih untuk proses dari pencabutan giginya berjalan lancar dan nggak kerasa apapun ya guys, cuman kayak diklek gitu aja, kayak bunyi klek gitu. Setelah itu giginya sudah coplok gitu ya sudah lepas dari gerahamku. Oke, dan ini nih yang paling seru yang bakal aku sharing pasca cabut gigi ini nih, yang perjuangan yang mungkin aku akan sharing juga ke teman-teman semua ya. Nah setelah pulang dari dokter gigi itu aku dikasih obat anti nyeri, terus obat untuk biar tidak terjadi pendarahan, dikasih kasa tentunya ya, dikasih kasa selama 30 menit, tidak boleh dilepas dulu biar ditekan agar tidak terjadi pendarahan, agar apa ya, yaitu untuk menutup lukanya itu tadi guys. Dan alhamdulillah kebetulan gigiku waktu itu pas aku cabut gigi itu tidak dijahit ya teman-teman, karena posisi giginya juga nggak tidur, jadi nggak perlu merobek banyak gusi. Oke guys, lanjut ya. Jadi setelah aku pulang dari dokter gigi, aku langsung cepet-cepet beli es batu dan aku kompres guys biar nggak bengkak. Alhamdulillah setelah aku operasi gigi itu, karena aku disiplin ya minum obatnya, obat anti nyerinya, kemudian aku kompres terus semalaman, jadi semalaman itu nggak ada bengkak dan seminggu itu nggak ada bengkak pipi sama sekali. Alhamdulillah, biasanya kan orang-orang pada bengkak-bengkak gitu dan aku nggak merasakan itu, dan maksudnya nggak ada secara fisik, ini nggak kelihatan bengkak yang bung gitu, enggak, cuman memang tidak bisa mangap lebar. Jadi hari pertama, hari kedua dan hari ketiga itu aku makan bubur terus ya guys. Aku beli bubur instan, beli bubur ayam, dan nggak
makan yang terlalu panas, terlalu dingin nggak. Jadi yang benar-benar yang biasa aja suhunya. Karena gigi ini masih sakit pasca operasi, pasti pasca cabut gigi pasti kan rasanya gitu ya nggak enak. Jadi benar-benar nggak bisa ngomong banyak, terus nggak bisa beraktivitas dengan ini sih. Maksudnya bisa beraktivitas cuman nggak enak aja rasanya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu alasan aku kenapa 1 bulan lebih ini tidak upload video. Jadi mohon maaf ya karena masa penyembuhan. Nah, setelah itu guys, ini nih jadi pengalaman aku ya, ini di aku mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain yang katanya seminggu atau 2 minggu setelah cabut gigi itu tidak ada rasa nyeri dan tidak ada rasa yang menyakitkan lagi, sudah sembuh, sudah bisa makan secara baik-baik. Nah, ini berbeda dengan aku ya guys. Jadi untuk kasusku, aku udah bolak-balik kontrol ke dokter gigi. Memang masa pemulihanku ini agak lama guys. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih, mungkin hingga saat ini itu giginya masih belum bisa makan keras. Kalau aku makan kacang-kacangan atau makan tempe atau makan sesuatu yang keras, wah itu udah mulai sakit banget kayak gitu. Tapi waktu aku kontrol ke dokter lain lagi, waktu itu karena aku sudah balik ya dari kampung, jadi aku terpaksa ke dokter yang lain ya. Kali ini aku ke spesialis bedah mulut untuk dilihat. Alhamdulillah hasil dari cabut gigi itu normal, pemulihannya juga bagus, cuman memang ada sedikit sensasi nyeri nggak enak di sekitar sini ketika aku makan makanan yang keras. Kemudian aku disarankan mungkin bisa ditambal aja biar nggak ngilu banget gitu ya. Akhirnya aku dirujuk ke dokter yang lain, dan setelah itu dilihat, di ronsen lagi, dilihat lagi, ternyata nggak apa-apa guys, gigi depannya juga nggak masalah. Memang sedikit terekspos karena kan biasanya tertutup gini ya giginya depannya, sekarang gigi belakangnya dicabut. Nah yang gigi ini kan kena angin, kena cairan, kena makanan, itu sudah nggak ada tutupnya lagi, jadi kadang-kadang nyeri katanya gitu. Nah tapi dilihat-lihat ternyata nggak ada lubang juga, giginya juga bagus. Akhirnya aku di scaling aja atau pembersihan karang gigi guys. Nah setelah dibersihkan karang gigiku, alhamdulillah nggak terlalu sakit lagi setelah itu. Jadi sekarang aku sudah sedikit bisa lancar ya ngomongnya, udah bisa mangap. Setelah mungkin 2 minggu itu sudah bisa ngomong seperti biasa, cuman nggak bisa ini ya guys, makan yang keras. Sampai sekarang sih aku masih berhati-hati karena masih suka cenut-cenut kadang-kadang. Cuma sekarang berangsur membaik, dan ya itu tadi guys, kalian harus sabar ya. Misalkan untuk pasca operasi atau pasca cabut gigi itu memang perlu kontrol terus ke dokter gigi untuk dilihat dan kira-kira masalahnya apa, kok masih nyeri, katanya nyeri juga. Sempat dikasih antibiotik tapi antibiotiknya sudah stop, dan aku cuman minum obat anti nyeri sama kumur, obat kumur Minosep sama betadine, itu untuk agar gigi kita senantiasa bersih dari bakteri dan kuman-kuman itu ya guys, kayak gitu, biar nggak bikin lubang-lubang yang baru. Seperti itu guys pengalaman aku cabut gigi bungsu kayak gitu. Nah mungkin untuk biayanya nih guys, nah biayanya itu mungkin tergantung dari kota kalian di mana dan yang menangani dokter spesialis atau bukan ya. Aku akan kasih range harga rata-rata aja. Kalau misalkan di kota-kota besar memang harganya untuk mencabut gigi geraham gigi bungsu itu sekitar 1 juta ke atas. Itu kira-kira harganya. Cuman aku kemarin karena aku waktu itu balik kampung terus ke dokter spesialis konservasi gigi, alhamdulillah sih dapat yang 800.000, tapi itu belum obatnya, belum ronsennya dan lain-lain ya. Pokoknya totalnya 1 jutaan lah ya. Belum aku kontrol beberapa kali itu bolak-balik karena kan masih nyeri ya selama 1 bulan lebih. Ya memang masa pemulihan, cuman aku takut aja, jadi aku bolak-balik ke dokter gigi spesial sampai aku balik ke Jakarta juga aku
ke dokter gigi, ke dokter spesialis itu habis kira-kira pokoknya total mungkin 3 juta lebih itu buat kontrol. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik guys. Oke, jadi kalian kalau misalkan mau cabut gigi, kalian browsing aja spesialis bedah mulut di tempat kalian, atau mungkin dokter gigi. Pokoknya ke dokter gigi yang mempunyai APD yang lengkap, yang pasti rata-rata sekarang sudah mengikuti protokol kesehatan guys. Jadi kalian jangan khawatir karena di dokter gigi beliau ini sudah menyiapkan APD yang cukup lengkap ya, yang steril dan pakai hazmat, pakai lain-lain lah pokoknya kayak gitu guys. Jadi ya jangan takut untuk berkunjung ke dokter gigi, asalkan kalian tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatannya. Setelah itu, kalau misalkan kalian mau cabut gigi bungsu, usahakan tanyakan dulu biayanya, karena biayanya menurut aku cukup, memang tidak terjangkau ya, cukup mahal. Nah, itu tergantung dari dokter di daerah kalian masing-masing. So, siapkan dana, harus siap-siap dana, seumpama tidak di cover BPJS. Nah, kalian siapkan dana itu, terus kalian juga mungkin kalau di puskesmas bisa, mungkin bisa kali ya pakai BPJS. Nah, itu bisa kalian coba juga. Cuman waktu itu aku kebetulan memang ke dokter yang sudah bolak-balik nanganin gigiku, jadi aku gak ke puskesmas waktu itu gitu guys. Oke, sekian cerita dari aku, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga nggak pada takut ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya secara berkala biar nggak cenut-cenut atau pusing. Oke, segitu dulu video aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.